Terus terang saya ini butuh banget yang namanya pekerjaan sampingan ya, sebagai income atau tambahan penghasilan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Murad Maulana. 26 Januari 2026 ya teman-teman. Seperti biasa di Jalan Kesehatan Jakarta Pusat, jalan kaki berangkat kerja ya teman-teman. Saya sebagai pustakawan nih, selama ini ya, side hustle apa sih atau pekerjaan sampingan apa sih yang sudah dilalui ya. Jadi sudah saya lalui selama ini. Yang pertama teman-teman, sejak 2007 saya sebagai penulis buku dan juga penulis blog. Income-nya dari mana? Yang pertama kalau buku dari royalti, kalau blog dari Google AdSense ya, payment setiap minimal $100, nanti baru ditransfer biasanya. Kalau dulu sih zaman dulu masih pakai Western Union, kalau sekarang udah ditransfer langsung. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu saya membuat video teman-teman, video di YouTube. Tapi kalau untuk YouTube ini, saat-saat masih digabungin AdSense-nya sih lumayan tuh buat nambah-nambah di blognya, tapi sekarang udah dipisah. Nah, untuk video di YouTube itu paling cair 3-4 bulan sekali. Nah, terus terang saya ini butuh banget yang namanya pekerjaan sampingan ya, sebagai income atau tambahan penghasilan. Dua ini ya, penulis buku dan blog, sekarang udah mulai redup kayak mati suri. Sementara ini yang masih aktif paling YouTube, itu pun 3-4 bulan sekali cairnya. Masih disyukuri ya, tetap harus disyukuri, alhamdulillah. Nah, saya sendiri sampai sekarang masih ingin menambah side hustle lagi ya. Kira-kira apa gitu? Paling tidak ada 3 hal lah side hustle yang ingin saya kerjakan saat ini. Yang pertama, bisa dilakukan setiap hari sembari beraktivitas lain kayak sekarang nih, misalnya nge-vlog. Terus yang kedua yang saya sukai tentunya, biar tidak kehilangan ide ya, jadi yang saya sukai. Terus yang ketiga, tidak memberatkan ya pastinya. Jadi ya memang tiganya saling terkait lah, tidak memberatkan, yang saya senangi dan bisa dilakukan setiap hari. Sebenarnya kalau saya berada di kampung ya teman-teman, itu gampang. Saya tinggal mengelola kebun ya, mengelola kebunnya, dunia pertanian dan peternakan lah side hustle-nya. Tapi kalau di sini terus terang ya, kalau di peternakan sama pertanian ya atau perkebunan itu agak susah, karena satu lahannya, yang kedua juga karena di perumahan itu sempit teman-teman, nggak ada celah untuk melakukan itu. Kan bisa tanpa berkebun di area sempit, iya bisa, tapi kurang maksimal lah, kurang maksimal menurut saya. Kalau di kampung sih gampang banget, peternakan, pertanian, perkebunan. Karena saya lagi merantau, posisinya ya udah, yang bisa saya kerjakan ya paling sekarang ini ya, nge-vlog. Untuk menulis di blog dan buku itu ya, itu yang saya bilang tadi, agak mati suri untuk pendapatannya. Walaupun tetap saya masih menulis ya teman-teman, menulis yang saya sukai aja. Benda tidak dapat atau enggaknya ya biarin aja lah, mengalir aja gitu. Jadi side hustle ini teman-teman penting ya bagi saya ini teman-teman, karena ya seperti yang kita tahu teman-teman, untuk bisa berinvestasi itu paling enggak ada uang dingin atau uang nganggur ya. Nah, emang sekarang gimana? Belum ada uang dingin atau uang nganggur? Belum lah, terus terang saya belum. Dulu masih, waktu saya masih dapat dari AdSense yang lumayan cukup besar itu, ada suatu keputusan yang menurut saya kurang tepat lah.
Sehingga saya juga sekarang ya ketika sudah mulai redup, saya mulai tersadar gitu. Gak apa-apa, itu sebagai pembelajaran aja. Nanti next mungkin kapan-kapan saya ceritain tentang terkait itu ya teman-teman. Ya ini kaitannya jadi side hustle, biaya hidup dan investasi lah. Investasinya selama ini ya masih belum ya. Jadi itu syaratnya ya, harus ada uang dingin, uang nganggur. Kalau teman-teman sendiri gimana? Boleh berkomentar ya mengenai side hustle ini. Apa yang sudah dikerjakan? Barangkali saya juga mendapatkan ide dari komentar teman-teman. Selama ini yang masih bisa dilakukan aktif dia cuman ngevlog aja nih. Walaupun 3 sampai 4 mungkin sampai 5 bulan cairnya. Karena tahu sendiri lah kalau di YouTube itu nggak terlalu besar seperti kayak dulu di blog. Nah, blog pun sekarang itu udah mulai penurunan ya, karena ya tahu sendiri sekarang eranya era AI ya, orang mencari informasi melalui AI, bukan lagi melalui search engine. Mungkin masih ada tapi nggak terlalu banyak lah, kebanyakan dominannya sekarang ini lewat AI ya. Mungkin kalau teman-teman sendiri lah ya, ketika mencari sesuatu apa masih lewat, ya mungkin masih ya Google mesin pencari, tapi di mesin pencari pun udah ada pilihannya tuh, misalnya lewat AI atau search engine biasa. Sekarang tuh orang mencari informasi udah langsung lewat AI, misalnya ChatGPT ya, apapun itulah. Jadi ada pola perilaku perubahan pencarian informasi. Walaupun nanti di ChatGPT misalnya taruhlah ya kasusnya, tetap aja dia ngambil referensinya itu kadang-kadang ya ada yang dari website, dari blog, terus ya kadang-kadang juga ada dari jurnal dan lain sebagainya lah. Tetap dia pun mengambil referensinya ke beberapa sumber, tapi ya paling enggak, sekarang itu cenderungnya ke AI, bukan lagi ke mesin pencari. Mesin pencari masih ada paling berapa persen. Ya situ teman-teman ngomong ya terkait side hustle. Saya hanya berceloteh aja sembari jalan kaki seperti biasa ya. Dengan berceloteh seperti ini paling enggak bisa saling berbagi cerita bisa jadi bahan pembelajaran. Udah nyampe pasar Petojo Encrek, itu aja. Salam jaket, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.